Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet dari Semontarang, sobat. Seperti biasanya, sobat, untuk kesempatan siang hari ini di hari Jumat lagi, ini kita semua mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja kita selalu dalam lindungan Gusti Allah dan selalu diberikan limpahan nikmat oleh Gusti Allah, sobat. Oke, untuk video Bang Komet pada siang hari ini kita akan mereview 4 buah pusaka, sobat. 4 buah pusaka. Ini ada 3 pusaka keris dan 1 pusaka tombak yang cukup lumayan panjang, sobat, panjang dan lumayan istimewa. Ikuti terus, simak terus review dari pusaka-pusaka Bang Komet. Dan keempat pusaka ini nantinya apabila ada para sobat pemirsa yang memang ada ada niat nyenengi pusaka ini, silahkan saja nanti chat WA-nya Bang Komet. Untuk maharnya akan kita sampaikan juga. Nanti kita sampaikan juga apabila nanti ini menjadi jodoh Anda, Pak. Yang pasti dari pusaka-pusaka ini, keempat pusaka ini adalah kesemuanya itu original sepuh, sobat. Yang pasti original sepuh, original lokasian, dan saya tahu persis untuk perjalanan latar belakang dari keris ini, sobat. Siapa yang memilikinya, siapa yang mempunyai pusaka ini. Nanti le, hah? Kain nang gede bude. Ini tadi ada ponakan, sobat, maaf ya, terganggu sebentar. Ini pusaka-pusaka Bang Komet ini, yang keempat ini, saya pastikan ini original sepuh, sobat. Original sepuh karena saya mengetahui latar belakang dari pusaka ini dan sudah turun temurun. Jadinya saya mengatakan ini minimal sudah berusia 300 tahun. Karena dari keempat pusaka ini sudah turun temurun itu sampai 4 turunan, sampai 3 turunan. Jadinya saya memberikan garansi apabila panjenengan apa intinya itu ada yang apa? Srek, ini jaminan pusaka sepuh. Dan untuk masalah kewingitan, untuk masalah yoni, kodam, apapun itu nomor 2, sobat. Namun kita akan singgung sedikit ya, nanti terkait dengan apa itu namanya kodam ataupun apapun itu. Kadang kita seorang pecinta tosanaji memang juga memperhatikan segi-segi itu, karena kita tidak apa ya, tidak munafik. Kadang pusaka itu kadang itu kita ya juga mencari barokahan dari kita memelihara pusaka, sobat. Sebentar, sobat, sembari kita mereview pusaka ini, sobat, kita sambil rokokan ya, karena memang Bang Komet itu ahli hisap, sobat, ahli hisap, ahli rokok. Kalau belum menghisap rokok itu ada yang kurang gitu. Maaf ya, sobat, santai saja. Santai saja. Yang pasti Bang Komet mengucapkan terima kasih kepada para sobat pemirsa yang ada di manapun Anda berada, di luar Jawa, di Jawa maupun di luar negeri. Terima kasih mungkin telah menyimak, telah menonton dari video-video konten Bang Komet terkait dengan tosanaji. Jadi begini, sobat, jenis pusaka tosanaji memang kita tidak menampik bahwa pusaka itu memang kadang dari dahulu itu memang yang memesannya itu ya berharap lah, berwasilah walaupun lewat berupa besi, kita berwasilah kepada Tuhan Yang Maha Esa lewat para doa-doa empu. Semua saja harapan-harapan kita, cita-cita kita itu dikabulkan oleh Gusti Allah, sobat. Yang mengabulkan Gusti Allah, yang memberikan Gusti Allah, bukan pusakanya, sobat ya. Bukan pusakanya, namun dari doa-doa sang empu, dari doa kita kepada Allah, apapun hajat kita semoga saja dikabulkan oleh Gusti Allah. Kita santai ya, kita santai saja lah. Ini jadi pusakanya, sobat, yang akan kita review. Nanti pusaka ini apabila ada yang menyukai silahkan saja ditanyakan Bang Komet. Insya Allah harganya masih di kalangan pemula, sobat, karena harganya tidak terlalu tinggi. Bang Komet sendiri mengambil apa ya, bahasa kasarnya itu untung sedikit saja lah, yang penting lancar gitu, sobat ya. Ini pusaka yang memakai warangka jenis model gaya-gaya gayaman ngayuk Jokarta, sobat.
Model kayu Jakarta berbahankan kayu Timoho sobat ini. Berbahankan kayu Timoho. Di bagian gandarnya ini gandar sambungan. Di bagian pendoknya ini pendok kuningan suwoso. Kuningan suwoso itu antara bahannya kuningan dengan perak sobat. Jadinya warnanya agak keputih-putihan, agak ke kuning-kuningan sedikit. Jadi ini kuningan suwoso. Di bagian sini sobat, di bagian mendaknya ini mendak perak. Ini yakin perak 100%. Di bagian ini, di bagian selut. Ini ada selut. Ini memakai selut-selut dari bahan apa itu namanya? Gading. Gading gajah sobat. Ini saya pastikan ini berbahankan gading ini gading. Dan di bagian deder sendiri gaya kayu Jakarta dengan bahannya itu kayu tayuman sobat. Ini kayu tayuman dan ini tenggelam dalam air. Ini tenggelam dalam air sobat. Sebentar ya. Ini tenggelam dalam air bahannya ini. Jadi berbahankan gading. Jadinya ini termasuk pusaka yang cukup lumayan apa namanya? Cukup lumayan istimewa lah. Cukup lumayan istimewa. Kita coba lihat isinya sobat. Inilah sobat, ini pusaka yang cukup familiar, cukup biasa kita dengar, kita lihat pusaka seperti ini. Pusaka dengan dapur model ini, modelnya itu wilahnya lurus, di bagian gandiknya, di bagian ini namanya gandik sobat. Di bagian gandik polos, ini pecetannya itu blongsong apa brojol. Di bagian wadidang tidak terdapat serawaian. Di bagian ujung dari gonjo pun tidak ada ricikannya. Gonjonya sendiri, gonjonya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu tipis. Jadi pusaka ini melihat dari bahannya dan pamornya ini cukup merawit sobat. Ini pamornya cukup merawit ya sobat. Coba sampean perhatikan, ini pamornya ngerawit sekali. Pamornya ngerawit. Nah, gaya-gaya model kayak gini, ini adalah gaya-gaya model Mataram sobat. Ini kalau menurut melihat bilahnya, ini bilahnya yang cukup pulen dan lumer. Ini pusaka ini mempunyai tangguhnya, itu tangguh estimasi Mataram Sultan Agung sobat. Ini yang disebut dengan keris dengan dapurnya itu dapur brojol sobat. Keris dengan dapur brojol dengan estimasi pamornya ini termasuk dalam pamor untuk barokan, wasilan, kerezekian sobat ini, untuk kerezekian. Ini yang disebut dengan pamor. Kalau Bang Komet mengatakan ini pamornya itu udan Mas Tiban sobat, udan Mas Tiban. Saya yakin ini adalah pamor udan Mas Tiban. Ini udan Mas Tiban itu mirip-mirip kayak pamor waswutah. Namun untuk waswutah itu bulat di bagian pamornya itu agak besar. Nah, sedangkan di sini ini pamornya agak kecil dan mempunyai lingkaran bulatannya itu sampai 3 lapisan ini 3 lapisan lebih. Jadi untuk keris ini dengan pamornya itu pamor udan Mas Tiban sobat. Saya yakin ini udan Mas Tiban. Ini lumayan sudah cukup lama saya miliki sobat. Ini termasuk pusaka yang menjadi piandel untuk Bang Komet ya. Semoga saja Gusti Allah memberikan suatu kemudahan dalam mencari nafkah untuk menghidupi, untuk kebutuhan keluarga dan untuk sangune mati sobat. Kita mencari rezeki keduniawian untuk kita mencari sangune mati, kita beribadah dan sebagainya itu sangune mati. Kalau kita nyuwun sewu rezeki kita melimpah, rezeki kita lancar, insya Allah ibadah kita diperkuat, diperkencang, sedekah kita diperkuat, insya Allah itu menjadi sangu, menjadi bekal untuk kita menghadap Gusti Allah nanti Gusti.
Ini jadi ini silahkan saja jika ada yang berminat dengan pusaka ini, dan pusaka ini kita maharkan 1,3 juta sobat. Kita tawarkan ya, kita tawarkan, boleh dinego sobat. Ini pusakanya nyentrik dan adem, bawaannya itu adem membawa pusaka ini. Pusaka ini adem dan enak dipandang. Kalau Bang Komet sendiri ini tak dipandang. Lagi bagi para pemula yang baru mengenal keris, jangan berambisi mencari pamor-pamor yang kelihatannya bagus, ngebyur, dan kelihatan barangnya utuh. Jangan terlalu berambisi seperti itu. Kadang nanti kalau para pemula, panggilan pemula itu nanti ujung-ujungnya nanti keblondrok sobat. Nanti keblondrok ya. Pamornya bagus, wilahnya utuh, dapurnya langka, harganya murah, saya pastikan. Saya pastikan itu perlu kita belajar untuk mengenal pusaka-pusaka yang mempunyai tanggulnya itu tanggul sepuh sobat. Minimal itu harus sepuh kalau kita ingin memelihara atau kita ingin mengkoleksi sebuah tosan aja itu yang sepuh. Jadinya enggak apa ya, enggak sia-sia kita mempunyai barang banyak tapi baru-baru hanya sekedar pajangan kan. Cuma kalau kita mencari pusaka yang sepuh, insya Allah pusaka-pusaka sepuh itu memang dibuat oleh para empu dahulu itu dengan tirakatan, dengan riaduan kepada Gusti Allah untuk memohon bahwa sang pemesan dari pusaka itu bisa kabul yang menjadi hajat-hajat yang menjadi pemesannya pusaka ini. Jadi ini adalah pusaka warisan sobat, karena dulu ini sepuh dipesan oleh orang-orang yang terdahulu. Ini sentilannya ting sobat, ini sentilannya ting dan utuh sobat. Ini utuh sekali, pamornya ngebyur utuh, panjang bilahnya itu 35-an. Ini panjang bilah 35 cm sobat. Ini agak korosi sedikit di bagian ujung, tapi ini korosi sedikit. Seperti ini. Ini warangan 5 tahun yang lalu sobat. Ini warangan yang lalu. Ini warangannya Bang Komet sendiri. Saya jamin 100% ini pusaka yang original sepuh sobat, dengan pamornya pamor udan Mas Liban. Ini pusaka yang pertama. Silakan jika ada yang berminat. Ini 1.300.000 sobat. Ini pusaka sepuh, pamornya udan Mas Liban, 1.300.000 itu murah sobat. Dan Mas Liban murah, warangkanya original, pendoknya pendok Suwoso, memakai selut gading, dan mendaknya itu mendak perak. Jadi pusaka ini pusaka sepuh, jaminan jika panjenengan ini Bang Komet kok ini baru, silahkan saja dikembalikan, uang kembali utuh sobat. Santai saja, bersama Bang Komet itu santai saja. Kita akan jadi pusaka yang kita dapatkan itu saya jamin original sepuh sobat, original sepuh, dan kita dapatkan dari lokasian. Ini pusaka yang pertama. Silahkan saja jika ada yang berminat dengan pusaka ini, langsung saja chat WA Bang Komet. Ya minimal kita kenal lah, menambah seduluran kita, walaupun kita hanya lewat konten, insya Allah menjadi seduluran pertemanan yang baik-baik lah, insya Allah saja. Ini untuk masalah aura dan sebagainya, rasakan sendiri. Kalau Bang Komet keris-keris yang original sepuh, auranya masih aktif semua, saya jamin masih aktif. Silakan ditanyakan ke penasihat supranatural panjenengan. Pusaka-pusaka yang sepuh insya Allah untuk masalah aura, masalah energinya masih aktif semua. Tuh, ini pusaka yang pertama. Ini untuk pusaka yang kedua sobat. Untuk pusaka yang kedua yang akan kita review, ini pusakanya sobat. Ini pusaka yang memakai warangka, ini warangka Ira sobat, dengan bahan kayu-kayu jati sobat. Memakai bahan kayu jati jati gembol. Ini warangkanya iras. Di bagian ini mendaknya agak jelek, ini kayak kelihatan lawasan, cuma jelek dan memakai dedernya ini deder model gaya-gaya kayu Jokarto. Namun untuk bagian warangka ini
pusakanya. Mari kita coba lihat isinya ya. Mari kita coba lihat isinya. Nah, ini pusakanya, ini yaitu pusaka dengan memakai dapur memakai rincikan. Ini bilahnya bila lurus sobat. Bilahnya lurus, di bagian sor-soran ini tidak terdapat apapun. Kita memakai ini bilahnya lurus, di bagian sor-soran gandengnya gandik polosan. Di bagian ini apa namanya, pejetannya, ini pejetannya ada galengannya, di sini ada serawaiannya. Ini termasuk pusaka yang disebut dengan pusaka dengan dapurnya itu jalak dinding sobat. Ini memakai ada odo-odo sedikit, ada odo-odo, di sini ada serawaiannya sampai atas, di sini ada tidak ada apa namanya, tikel alis. Ini kalau Bang Komet mengatakan ini pusaka yang mempunyai dapur jalak dinding. Jalak dinding. Dan pamornya ini kalau melihat serat-seratnya ini kemungkinan besar ini pamornya pamor jenis-jenis banyu mili, atau bisa dikatakan juga nanti kalau warangannya bagus ini termasuk jenis apa itu, pamor-pamor banyu mili sobat, banyu mili. Ini original sepuh, jaminan sepuh pusaka jalak dinding. Ini kita maharkan jika apabila ada yang berminat dengan pusaka ini kita maharkan 1 juta rupiah sobat, 1 juta rupiah. Dan itu bisa nego sobat, itu bisa nego. Untuk peksinya original panjang, ini panjang, dan panjang bilahnya sendiri ini 33 cm sobat. Ini belum warangan, ini baru dicuci sobat ya. Jalak dinding. Ini pusaka yang kedua sobat. Untuk pusaka yang kedua ini adalah pusaka jalak dinding. Ini cukup lumayan bagus sekali. Ini 1 juta apabila ada yang berkenan atau ada yang mau, 1 juta rupiah. Kita lanjutkan untuk mereview yang kedua sobat. Ketiga. Ini pusaka ketiga yaitu berupa tombak. Berupa tombak sobat. Ini tombaknya lumayan panjang, segini loh. Ini sampai sini panjang banget ini. Ini panjang banget untuk sampai sini, ujung sini sampai ini panjang banget. Mari kita coba lihat isinya. Nah, inilah sobat. Ini adalah tombaknya dengan dapurnya itu dapur sapi Tabon. Di sini ada apa? Geger sapi sobat, cukup kental sekali geger sapinya. Dan di bagian peksi, di bagian sini, di bagian cincin metuknya ini cincin metuk model copotan, bukan iras sobat. Ini bagus banget ini, kalau Bang Komet mengatakan ini bagus banget. Pamornya kalau tidak salah ini pamor pendaringan kepak sobat. Ini sudah kita cuci namun belum kita warangi. Di bagian peksinya ini peksi pluntir. Peksinya peksi pluntir sobat, dan ini bagus banget, panjang bilahnya ini sekitar 27 cm, panjang bilah 27 cm, dan ini original sepuh. Yang pasti ini pusaka tombak yang mempunyai estimasi tangguhnya itu tangguh Madiun sepuh sobat. Kalau lihat dari bilah-bilah besinya, bilah-bilah besi dan besinya ini Madiun sepuh, Madiun Butudungan. Kalau cenduga bisa dikatakan Mageti sepuh juga bisa. Kalau Bang Komet ini Mageti juga bisa dikatakan. Ini masuknya dapur sapi Tabon. Dapur sapi Tabon sobat. Ini bagus banget. Untuk tuah sapi Tabon sendiri, kalau Bang Komet merasakan sebuah energi, sebuah tarikan energi yang memang berada dalam pusaka-pusaka sapi Tabon, cenderungnya adalah pusaka-pusaka yang mempunyai apa ya, mempunyai tujuan untuk memperkuat energi kewibawaan kita sobat, kewibawaan kita. Ini bagus sekali lah bagi panjenengan yang mungkin sudah belajar tentang ilmu rasa, ilmu rasa atau ilmu ulah pernapasan, pendeteksian sebuah energi yang berada dalam suatu benda dengan apa istilahnya latihan yang terus menerus kita belajar pengendalian nafas kita, insya Allah itu akan bisa mendeteksi lah
bisa mendeteksi sebuah energi yang ada di dalam sebuah kosan haji. Gitu. Kalau masalah kodam dan sebagainya memang itu masuknya di ilmu peneropongan, ilmu kebatinan dalam ilmu-ilmu yang tingkat tinggi, bisa meneropong sebuah makhluk gaib yang berada di dalam suatu kosan haji. Namun itu wallahu alam sobat. Yang pasti kita mengkoleksi atau kita mempunyai tosan haji, kita niatkan saja yang pertama uri-uri lah. Uri-uri melestarikan warisan tosan haji. Warisan tosan haji dalam arti bukan hanya sekedar budayanya saja, namun ya besinya, bondanya ini warisan. Karena ini dulu dipesan oleh sang pemesan awal. Jadi kita hanya tinggal mewarisi sobat. Ini tombak dengan geger sapi. Ini geger sapi dan pamornya ini pendaringan kebak dan cukup lumayan. Kalau di atas ini kalau kelihatan kayak untu-untu walang. Bisa dilihat kayak untu-untu walang. Ini bagus sekali sobat. Bagus sekali. Kalau ini menjadi pusaka andalan, cocok sobat sebenarnya. Ini pusaka yang ketiga. Silahkan saja jika ada yang mau memahari pusaka ini, kita maharkan 800.000 sobat. Kita maharkan 800.000 dan bisa dinego sampai deal ataupun tidak deal ya tidak masalah. Yang penting kita komunikasi silaturahim. Oke, untuk pusaka yang selanjutnya sobat. Untuk pusaka yang selanjutnya ini pusaka yang baru kita, ya bukan baru ya, pernah kita konten, namun ini termasuk pusaka yang cukup lumayan jos gandos, makonyos-konyos. Jos gandos, makonyos-konyos. Ini pusaka yang mempunyai estimasi tangguhnya itu tangguh sepuh. Ini dulu di awal sebelum kita cuci saya menanggungnya kayak model-model winongan, apa tangguh winongan. Tapi setelah kita cuci pusaka ini ternyata kalau Bang Komet cenderungnya ini adalah pusaka dengan estimasi tangguh Madura Koso sobat. Ini Madura Koso, namun ini masih utuh dan sangat gagah merbawani nih sobat. Ini berbahankan kayu timoho. Ini bahannya kayu timoho dengan model gayaman Surakarta. Dari Surakarta, di bagian dedernya juga model gaya Surakartonan. Memakai selut gading di bagian mendaknya. Ini mendak perak dengan mata-mata mutiara putih, intan putih. Kalau tidak salah ini batu-batu mutiara, batu-batu intan lah, bukan mutiara, intan. Ini bagian pendoknya, ini pendok memakai apa itu namanya, ukiran tangan. Di bagian belakang sini ada lambang dari kemakmuran, kelihatan kayak padi dan kapas kalau bisa dikatakan seperti itu, kemakmuran, lambang kemakmuran. Oke, kita akan review bagian isinya sobat. Kita review bagian isinya. Apakah ini termasuk pusaka yang bagus atau biasa-biasa saja? Kita coba lihat bersama ya sobat ya. Kita coba lihat bersama. Nilai sendiri, jika ada yang srek, nanti srek di hati panjang, silakan langsung chat WA-nya Bang Komet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kelihatan toh? Pusakanya itu panjang dan besar, gede. Dan panjangnya itu 39 cm sobat. Hampir kayak model corok sobat. Model corok. Ini pamornya pamor khas Madura Koso ini. Ini khas Madura. Dan awalnya sebelum kita kelihatan pamornya, kita tangguhnya itu winongan Tuban. Tapi ternyata kalau melihat dari pamor ini nggak kayak winongan ya. Cuma ya silakan saja lah panjenengan yang sudah ahli dalam dunia pertosan hajian, silakan ditangguh saja. Yang pasti ini adalah tangguh sepuh original, jaminan original 100%. Jika tidak sepuh, kembalikan uang, kembalikan barang. Oke, ini apa bagian peksi sudah pernah kita buka, ini original dan masih kokoh. Ini sepuh, jaminan sepuh original. Jaminan sepuh original sobat ini. Ini layak koleksi sobat. Lihat saja. Perbandingan antara besarnya deder sama besarnya sor-soran ini sudah kelihatan toh. Ini pusakanya besar, gede, besar. Saya pernah mempunyai
pusaka brojol dengan pamor dan Mas Tiban yang dimahari oleh saudara saya yang ada di mana ya? Di Palu ya, yang di Palu atau yang di mana itu? Bapak Bapak Subur, Bapak Subur yang ada di Palu. Kalau panjenengan menonton konten ini, terima kasih Bang Komet. Terima kasih, semoga pusakanya membawa barokah dan maharnya membawa barokah kepada Bang Komet gitu. Terima kasih Pak Subur yang ada di Palu kalau tidak salah ya Pak Subur ya, Palu. Nah ini mungkin menjadi jodoh panjenengan lagi Pak Subur. Silahkan saja ini di mahari. Ini kita tawarkan 1,8 sobat. Kita maharkan 1.800.000 jika ada panjenengan yang serak. Yang pasti pusakanya Bang Komet kalau kita bilang sepuh original ya sepuh original. Kalau kita bilang ST-winan ya kita ST-winan. Kalau kita bilang larasan ya coba kita bilang larasan coba. Ini pusaka brojol. Ini pusaka brojol dengan pamornya itu pamor apa ya? Bendo senggojo atau apa ya? Kurang paham ini. Kalau model-model pamor gini kayak Maduran itu saya agak bingung. Ini termasuk pamor apa? Ini pamor bendo senggojo dengan estimasi tangguh Madura kosong. 1.800.000 silakan jika ada yang mau memari. Ini memakai gading sobat, di sini nih gading. Cuma ini patah dan kita tambal. Silakan saja jika ada yang berminat dengan pusaka ini. Silahkan saja, semoga ini menjadi jodoh Anda, Oke, terima kasih sobat telah menonton dari video Bang Komet. Semoga ini bermanfaat dan menambah literasi, menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang pertosan ajian di Nusantara ini. Bang Komet turisnya adalah real dari lokasian langsung, real dari warga langsung, bukan dari para pemain lagi, bukan dari pemain-pemain lainnya sobat. Real dari lokasian. Silahkan saja jika berminat. Ya, terima kasih telah menonton video Bang Komet. Semoga ini bermanfaat. Nggak perlu kelapatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat.